Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai pernikahan dalam Islam. Apa itu nikah? Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafadz ijab qabul. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Selanjutnya, hukum pernikahan. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Yang pertama, mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak berdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik zina. Yang ketiga, wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Yang keempat, makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan, hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Yang kelima, haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Yang selanjutnya, meminang atau khitbah. Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Adapun cara mengajukan pinangan. Yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, tolak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Yang ketiga, pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 di atas, yang berbunyi, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang, perempuan yang tidak dalam masa iddah, dan perempuan yang belum dipinang orang lain. Kemudian melihat calon istri atau suami. Melihat perempuan yang akan dinikahi disunahkan oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan, sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, sehingga pada akhirnya akan terwujud keluarga yang bahagia. Selanjutnya, syarat dan rukun nikah. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut. Ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi,
dan ijab kabul. Syarat calon suami yaitu beragama Islam, benar-benar seorang laki-laki, menikah bukan karena dasar pasangan, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya dan tidak sedang berikhram haji atau umroh. Syarat calon istri yang pertama, beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapat izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai mu'taddah atau wanita yang sedang dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya atas kemauan sendiri, dan tidak sedang ikhram haji atau umrah. Selanjutnya syarat wali. Yang pertama, laki-laki, beragama Islam, balik atau dewasa, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang ikhram haji atau umrah. Selanjutnya 2 orang saksi. Syaratnya 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa atau balik, berakal, merdeka, dan adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ikhram atau haji, hadir dalam ijab kabul. Yang selanjutnya ijab kabul. Syaratnya menggunakan kata yang bermakna menikah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Selanjutnya lafadz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki, dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berada pada satu majelis. Yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Selanjutnya, tugas kalian pelajari materi mengenai wali dan saksi. Minggu depan dipresentasikan satu persatu. Sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.